Ini kita mengatakan pada pertemuan yang lalu, boleh kita melakukan interaksi dengan khatib dalam kondisi khatib sedang berkhutbah. Boleh berinteraksi. Khatib menyebutkan satu hadis dan kira-kira hadisnya hadisnya palsu. Anda angkat tangan. Khatib, hadis yang Anda sebutkan itu palsu. Tidak membatalkan salat. Interaksi makmum dengan khatib boleh. Interaksi khatib dengan makmum boleh. Kasusnya banyak di zaman baginda Rasul. Baginda Rasul melihat orang meninggalkan tahiyatul masjid kemudian menegur. Hal shalaita ya fulan? Apa kamu sudah salat? Belum. Qum fasalli rak'atain. Wajawiz fihuma. Bangun salat 2 rakaat tapi lakukan secara cepat. Jadi jangan lakukan pelan-pelan karena Anda telat. Karena Anda akan kehilangan khutbahnya imam. Jadi interaksi ini boleh. Dan interaksi ini kalau kita lakukan tabu di masyarakat kita. Yang bukan madhab baru. Sudah batal salatnya, sudah batal khutbahnya, sudah batal Jumatnya. Boleh. Apalagi posisi kita beramar ma'ruf nahi munkar. Khatib tujuannya berdiri di hadapan kita, menghadap kita, membelakangi kiblat untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Melihat munkar di depan mata tidak dicegahi. Amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf nahi. Di depan mata Anda tidak mencegahnya. Orang datang telat Anda tidak menegur. Orang datang langsung duduk, tidak berdiri melakukan tahiyatul masjid, Anda tidak menegur. Umar menegur Utsman datangnya telat. Tegur. Amar ma'ruf. Maka kita perhatikan khutbah Jumatnya baginda Rasul itu membentuk umat. Kita setiap menghadiri khutbah tapi tidak ada yang terbentuk. Hilang ruh khutbah itu hilang. Jadi interaksi ini boleh, apalagi interaksinya untuk memberikan faedah. Orang ini langsung berdiri di hadapan baginda Rasul, fakhatabahu. Dalam riwayat fasaha alaih. Para sahabat baginda Rasul mulai berteriak. Kita tidak bisa menafsirkan teriakannya seperti apa. Apakah ini termasuk teriakan yang melalaikan khutbah? Atau ini sebelum datang perintah larangan berbicara ketika khutbah? Atau mereka bukan berteriak, cuma mengangkat tangan. Perawinya mengatakan mereka berteriak. Ini kemungkinan ini tidak bisa kita jadikan sandaran hukum. Jangan keluar dari sini Ustadz mengatakan boleh berteriak. Ini kenapa? Kita punya dalil. Padahal berteriak itu ucapan perawi. Bisa jadi orang buka abad tengah. Duk kata gua. Orang ketika semua sepakat melakukan gerakan tangan yang sama, seolah-olah terpikir di perawi ini mereka menghentikan dengan paksa. Berteriak. Padahal bukan berteriak. Ini semua multi penafsiran ini tidak bisa kita jadikan sebagai hujah. Berdiri di hadapan baginda Rasul. Dalam satu riwayat mereka menghalanginya, Rasulullah membiarkan dia berbicara. Ini bisa kita jadikan dalil boleh berinteraksi dalam khutbah. Yang tidak boleh Anda dengan kawan Anda, man qala li akhihi sah faqad laghaw. Yang mengatakan kepada saudaranya sah, diam, tayuim, diam, faqad laghaw. Anda sudah melakukan yang sia-sia. Laghaw ini kata para mufassirun, kata para syurah lil hadis, Anda sudah melakukan hal yang menjadikan Anda tidak mendapatkan pahala khutbah. Anda cuma mendapatkan pahala Jumat.